Oke, silakan. Oke. Bapak, aku presentasi rame-rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 10 di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul implementasi tanda tangan digital menggunakan algoritma El-Gamal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ririn Gita Hardianti dan rekan saya yaitu Amelia Puspitasari dan juga Melvin Melia Sandra. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Amelia. Latar belakang. Saat ini perkembangan teknologi sudah sangatlah pesat seiring dengan bertambahnya kebutuhan manusia. Salah satu kebutuhan di tengah kesibukan manusia yaitu berkomunikasi dengan orang lain, seperti pengiriman pesan dan file rahasia. Namun dengan adanya kesibukan antar individu, maka dapat membatasi komunikasi antar manusia disebabkan adanya keterbatasan jarak. Untuk mengatasi hal tersebut, manusia membuat suatu teknologi berupa tanda tangan digital yang dapat memudahkan pengiriman pesan dan dokumen rahasia. Dalam proses pengiriman pesan kepada orang lain, pengirim menginginkan pesan yang disampaikan hanya dibaca oleh penerima, karena mungkin pesan yang ingin disampaikan bersifat rahasia. Penerima pesan juga harus bisa memastikan bahwa pesan yang diterimanya adalah pesan yang asli dari pengirim. Permasalahan pengiriman pesan tersebut dapat diatasi dengan memberikan tanda tangan digital pada pesan. Pemberian tanda tangan digital untuk memastikan identifikasi sekaligus menjamin keaslian isi pesan. Tanda tangan digital akan diberikan dalam bentuk nilai khas. Berdasarkan alasan tersebut, maka kelompok kami tertarik untuk mengangkat topik tentang pengiriman pesan dengan tanda tangan digital menggunakan algoritma El-Gamal. Rumusan masalah yang kami angkat yaitu bagaimana prosedur pembuatan tanda tangan digital dengan menggunakan algoritma kriptografi El-Gamal. Yang kedua, bagaimana implementasi program tanda tangan digital dengan menggunakan algoritma kriptografi El-Gamal. Menjawab dari rumusan masalah, tujuannya yaitu mengetahui proses pembuatan tanda tangan digital dengan menggunakan algoritma kriptografi El-Gamal. Yang kedua, mengetahui implementasi dari program tanda tangan digital dengan menggunakan algoritma kriptografi El-Gamal. Manfaat. Menambah wawasan pembaca mengenai cara pembuatan dan implementasi tanda tangan digital dengan menggunakan algoritma kriptografi El-Gamal. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dengan algoritma kriptografi lain dalam pengamanan pesan melalui tanda tangan digital. Batasan masalah yang kita gunakan yaitu jurnal yang kita pakai karangan Ricky Gilbert Fernando yang berjudul Studi dan Implementasi Tanda Tangan Digital dengan menggunakan algoritma El-Gamal. Yang kedua, file yang dapat digunakan untuk pengiriman pesan hanya berupa format file .txt. Software yang kita gunakan yaitu Visual Basic 6.0. Untuk kajian pustakanya, di sini kami menjelaskan tanda tangan digital. Tanda tangan digital merupakan mekanisme mengamankan pesan dan autentikasi yang mengizinkan pemilik pesan membubuhkan sebuah sandi atau kode kriptografi pada pesannya yang berfungsi sebagai tanda tangan. Tanda tangan yang dimaksud di sini bukanlah suatu tanda tangan yang didigitalisasi menggunakan alat scanner, namun suatu nilai kriptografi yang bergantung pada pesan dan pengirim pesan. Kemudian ada fungsi hash. Fungsi hash memiliki tujuan utama yaitu memeriksa keaslian pesan dengan cara membandingkan pesan asli dengan pesan yang diduga sudah diubah.
Fungsi hash sendiri merupakan fungsi yang menerima masukan string yang panjangnya sembarang dan mengkonversikannya menjadi string luaran yang panjangnya tetap. Fungsi hash bisa menerima inputan string apa saja. Jika string M menyatakan pesan, maka sembarang pesan M dengan ukuran bebas dikompresi oleh fungsi hash dengan persamaan H kecil sama dengan H besar M besar. Dengan H kecil atau nilai hash atau message digest dari fungsi hash H dengan memasukkan pesan M. Kemudian di sini kami menggunakan kode ASCII dengan modulo 256. Next. Untuk tanda tangan digital, algoritma El-Gamal, kami menjelaskan tentang parameter pembangkitan kunci privat dan kunci publik, kemudian prosedur pembangkitan tanda tangan, dan juga prosedur verifikasi keabsahan tanda tangan. Untuk parameter dan pembangkitan kunci privat dan kunci publik sendiri sebelumnya sudah dibahas di kelas tentang algoritma El-Gamal. Mungkin yang berbeda hanya variabel yang kami gunakan seperti P, G, S, V, dan juga M. M besar yang melambangkan sebagai pesan yang kita akan kirimkan. Next. Untuk proses pembangkitan tanda tangannya, pertama pengirim memilih bilangan acak yang relatif prima dengan P-1 atau PBB dari E, P-1 sama dengan 1. Kemudian pengirim menghitung tanda tangan pesan M besar dengan cipri S sebagai berikut. R sama dengan G pangkat E modulo P, dan juga T besar sama dengan E inverse HM min SR modulo P-1. Tanda tangan digitalnya nanti adalah pasangan R dan T. Kemudian langkah selanjutnya pengirim mengirim pesan M, nilai hash dari M, nilai tanda tangan R dan T kepada penerima. Untuk cara menghitung nilai hash sendiri menggunakan yang disimbolkan dengan HM menggunakan rumus M1 plus M2 plus M3 plus selanjutnya hingga MN dengan modulo 256 plus 1, di mana untuk MI tadi yang 1, 2, 3 merupakan karakter-karakter yang menyusun kalimat pada isi pesan, dan nilai setiap karakter dapat dilihat melalui kode ASCII. Untuk proses verifikasinya, yaitu dilakukan oleh si penerima pesan. Pertama, penerima pesan mengambil kunci publik pengirim pesan, yaitu triple yang tadi VGP. Kemudian, penerima pesan menghitung V1 dengan rumus V pangkat R, R pangkat T modulo P, dan juga rumus V2 sama dengan G pangkat HM modulo P. Selanjutnya, jika nanti nilainya V1 sama dengan V2 sama, maka tanda tangan dinyatakan valid. Namun jika V1 tidak sama dengan V2, maka tanda tangan dinyatakan tidak valid. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus. Di sini ada contoh soal seperti yang di slide. Di situ terdapat isi pesan. Dengan ini diberitahukan bahwa mahasiswa kami yang bernama Wahyu Nur Habibi dengan NIM sekian telah menyelesaikan ujian TA dan mendapatkan nilai 86,5 dengan indeks A. Demikian telah dilakukan penilaian secara menyeluruh. Itu di situ ada keterangan jawabannya. Kemudian saya langsung ke demo program. Jadi saya akan menginputkan soal ini ke dalam program yang kami buat. Nah, ini merupakan layar utamanya. Kemudian kita klik pada tanda tangan. Kita inputkan nilai P, G, S, dan E dengan nilai P 15.137. Kemudian nilai G-nya 3, nilai S-nya 14.121, dan nilai E-nya 13.217. Kemudian sebelumnya saya sudah membuat file berupa text.txt seperti ini. Ini yang Wahyu Nur Habibi tadi.
sudah saya inputkan seperti ini. Kemudian saya masukkan ke program. Jadi kita browse. Nah, kita masukkan file yang .txt tadi. Kita open. Nah, langsung muncul di isi file. Kemudian kita klik hitung. Di sini akan otomatis muncul nilai hash, nilai R, nilai V, dan nilai T. Kemudian muncul isi file yang sudah dibubui dengan tanda tangan digital di bawahnya. Seperti ini yang saya blok. Lalu klik simpan dan klik selesai. Lalu kita menuju ke validasi. Itu tadi kan kita udah klik simpan, otomatis di sini tadi akan muncul file baru atau dokumen ini, dinamai dokumen, dan sini sudah berupa file ujian TA ini tadi, namun sudah dibubui dengan tanda tangan digital. Lalu kita kembali ke program. Untuk PGRT-nya tidak perlu diinputkan lagi, kita langsung browse lokasi dokumen. Kita masukkan yang dokumen. Kita open. Ini isi dari pesan yang kita buat tanda tangan digital pada semula tadi. Kemudian kita klik validasi. Nah, di sini akan muncul nilai hash-nya 111 dengan V1 dan V2 sama, maka filenya ini valid. Lalu klik selesai kalau sudah itu. Lalu bisa dicocokkan, hasilnya sama seperti yang di PPT, hitungan manualnya. Nah, ini di sini tanda tangannya terverifikasi atau valid. Kesimpulannya, tanda tangan digital merupakan algoritma Dulu dong, tanya jawab sebelum kesimpulan. Ya, sekian dari presentasi kami. Mungkin ada yang ditanyakan. Itu siapa yang mau tanya? Coba tampilkan itu, apa namanya? Si jurnalnya, referensi yang kamu pakai. Ini, Bu. Ini kalian kerjakan sama atau ada modif? Kalau mengacu pada referensi ini. Kalau di situ sih itu Bu, softwarenya beda Bu yang sama yang kita pakai. Yang kita kan Visual Basic 6.0, kalau di situ pakai development kit gitu. Oh. Terus ke bawah, ke bawah.
Oke, nggak ada yang tanya kalian yang lainnya itu. Coba kembali ke slide yang manfaat. Rumusan masalah sama tujuan tadi. Masalah. Ini Nah, rumusan itu. masalahnya. Itu kan harusnya kata kriptografi itu nggak perlu dong. Iya, Bu. Kan dari awal tadi nggak ada kok tiba-tiba ada muncul kriptografi di situ. Kriptografi kan ilmunya. Jadi itu kriptografinya dihilangkan sama sampai yang tujuan tadi kan semuanya ada itu. Iya, Bu. Oh, yang ini Cuma ya, Bu. 2 itu aja yang ada kriptografinya. Tujuannya kalau nggak salah ada kok itu tadi. Iya, cuma maksudnya rumusan masalah sama tujuan. Berarti kita kalau mau ngirim dokumen yang tanda tangan di sini masih hanya sebatas hanya bisa untuk file TXT aja ya. Iya, Bu. Iya. Ini berupa .txt. Berarti di sini si tanda tangan digitalnya itu hanya deretan angka ya, atau bisa dimungkinkan dia muncul bukan angka atau karakter yang tidak kita kenali gitu. Maksudnya karakter yang tidak terbaca lah, gampangnya seperti itu. Paham maksud pertanyaan saya? Untuk tanda tangannya gitu, tak, Bu? Yang Iya. ininya ya, Bu, tanda tangannya ini. Tanda tangannya nggak mungkin huruf, soalnya ini rumusnya itu berupa angka. Iya, makanya. Jadi Iya, jadi hanya Ya, berupa jadi angka. tidak memungkinkan untuk huruf. Karena itu buat tanda tangannya pakai rumus. Jadi otomatis tanda tangannya berupa angka. Berupa angka. ya. Kemudian spasi di situ menandakan sesuatu enggak? Yang diisi filenya, Bu. Spasi. Itu yang digital, tanda tangan digitalnya. Yang 15, 137 spasi 3 spasi itu. Oh ya, itu untuk itunya itu Bu, apa itu namanya? Bu, nilai nilai G. Ini nilai terus P, ini G, nilai ini ya V, nilai V, R, terus dan T. nilai R sama nilai T-nya. Makanya berarti di situ kelihatan, nampak, maksudnya langsung kedeteksi gitu kan, itu P-nya ini, G-nya ini, dan seterusnya itu kan. Iya, Bu. Iya. Kayaknya itu untuk calling-nya ya nanti kalau untuk proses validasi itu mungkin ya. Ya untuk validasi itu makanya kita nggak input lagi itu Bu, langsung otomatis keluar. Makanya itu kalau misalkan andaikan si spasi itu nggak ada, kayaknya agak kesusahan kan mau memvalidasinya. Oh iya, iya ya. Tapi kalau kayak gitu ya lumayan kelihatan sih gitu. Oh ya Bu. Coba sih file yang lain dengan angka random lah, misalkan kita mau nge-random. Ini kan tadi kamu mau membuktikan yang sesuai contoh di slide gitu kan? Iya, Bu. Iya Bu. Kita mau demo yang random gitu. Diinputkan P-nya berapa? Terserah kamu. P-nya di sini kan syaratnya apa? Kalau misalkan nggak sesuai syarat, muncul warning nggak di situ? Iya muncul Bu. Muncul. Coba. Makanya Yang itu. dimasukkan harus bilangan prima gitu. Nah, oke, misalkan Umpama ini kan nggak prima ya, Bu? ya. Nanti bisa keluar. Ini pakai yang itu tadi. Harus ya yang S-nya itu. Oh, enggak sih, Bu. Enggak Bu. Nah, makanya Bilangan terserah. Coba aja random. Penasaran aja warningnya. Oh, dia masih itu ya.
Maksud saya, oke. Jadi dia warningnya setelah hitung itu tadi ya. Ya, setelah diklik Iya, itu. Bu. Setelah Jadi kita hitung. harus browsing dulu. Maksud saya gini, kita sudah capek-capek nyari file, terus menginputkan GS dan seterusnya, tapi ternyata nyatanya salah. Jadi kan seolah-olah kayak, aduh sudah jauh langkahku kok ternyata Iya. ternyata ada yang salah gitu. Oh, iya. Ya, oke. Maksudnya ibunya waktu nginputin P gitu dah, Bu. Kalau misal nggak prima Diinputkan langsung warning gitu. keluar ini ya, Bu. Mungkin Oh, kayak gitu. Jadi kayak ada ceknya sebelum dihitung itu atau sebelum yang Belum browsing. masukkan Heeh. Jadi kan itu kan oh, lumayan kan input iya, iya. 1, 2, 3, 4, 5 kan. Baru bisa hitung gitu kan. Iya. Iya, Bu. Nah, kita tahu sendiri bahwa kalau kita mau cari file kan kadang lama gitu kan. Sudah capek-capek nyari file, ternyata salah di P gitu kan. Ya itu hanya sedikit komentar itu aja sih. Iya, Iya. Bu. Yang lain gak ada yang tanya, Tare? Kok diam-diam, baik. Ini kan waktunya pandemi, bisa juga itu direkomendasikan. Tapi kalau bisa, pernah nyoba nggak kalau filenya bukan TXT, misalkan PDF gitu? Nggak Belum pernah. pernah sih, Bu. Cuman kita udah itu, Bu. Kayak apa ya? Di programnya Kayak udah .txt. kayak kita atur langsung TXT gitu di program. Nggak andekan, misalkan di programmu itu kamu setting file yang lainnya sudah pernah kamu coba nggak? Oh iya, belum, Bu. Coba aja sih gitu. Kok nggak ada yang tanya? Kita nanti masih ada kuis 2. Silakan closing kalau nggak ada yang nanya. Closing ya, Bu. Ya, Baik, sekian dari presentasi kami. Kesimpulannya, tanda tangan digital merupakan tanda tangan digital algoritma El-Gamal merupakan opsi yang tepat untuk digunakan pada kehidupan saat ini, karena dapat meminimalisir adanya kebocoran pesan oleh pihak ketiga pada saat pengiriman dokumen rahasia. Pengirim pesan harus membangkitkan kunci privat serta kunci publik dan melakukan proses pembangkitan tanda tangan. Sedangkan untuk penerima pesan harus melakukan proses verifikasi keabsahan tanda tangan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. stop record.